Shalom, apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai topik pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini. Kami bisa merasakan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, nafas kehidupan pada pagi hari ini dan juga kesehatan yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini kami bisa mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu ini yang akan mengikuti proses pembelajaran. Semuanya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kami memohon ampuni kami Tuhan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu kelas 9, kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran kita, yaitu mengenai bab 3, gereja yang hidup di dunia. Minggu lalu juga kita menceritakan tentang gereja yang hidup di dunia. Nah, kita mengulas kembali poin pembahasan yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama harus kamu ketahui, gereja yang tidak membeda-bedakan. Yang kedua, Pendeta Dr. Martin Luther. Bisa nanti Ibu jelaskan mengenai perjuangannya bagaimana. Nah, yang pertama kemarin Ibu sudah menjelaskan gereja yang memberitakan. Yang kedua, bersekutu. Nah, di bagian poin kedua ini sudah Ibu jelaskan bagaimana sih bersekutu itu. Sekarang kita memasuki tentang gereja yang tidak membeda-bedakan. Nah, di dalam gereja yang tidak membeda-bedakan di sini, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Nah, Paulus menekankan bahwa di dalam Galatia 3 ayat 28 tidak ada orang Yahudi maupun Yunani, bahwa hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, dan tetapi semua satu di dalam Kristus Yesus. Baiklah, orang-orang pada saat itu bukan Kristen. Di sekitar mereka dan melihat kehidupan kelompok baru, ini tampak senang dan mereka di situ tidak mengherankan apabila setiap hari semakin banyak orang yang bergabung di dalam kelompok tersebut. Nah, gereja ini tidak membeda-bedakan. Nah, Ibu jelaskan lagi bahwa dalam perjamuan kasih di situ tergambar persekutuan yang sangat erat dan mendalam antara orang Kristen perdana. Tidak ada pembeda-bedaan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah. Seperti Onesimus. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi mendengarkan itu, bahwa seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya disapa sebagai anak dan buah hati oleh Rasul Paulus, atau di dalam surat Filemon. Nah, di dalam Galatia juga bisa kamu lihat Galatia 3 ayat 28 yang mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, sudah sangat jelas pada saat itu dikatakan Rasul Paulus. Nah,
dalam masyarakat pada saat itu kita masih sering menemukan orang-orang yang menjauhkan diri dari orang lain yang dianggap bahwa tidak setara atau tidak sederajat dengannya. Coba kamu saksikan bagaimana pembagian kelas itu tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti orang-orang dari kelas bawah mungkin hanya dapat berbelanja di pasar atau misalnya di dalam pasar tradisional yang sering kotor, becek. Sementara mereka dari kelas atas lebih suka berbelanja di pasar swalayan karena lebih bersih, kering, dan terang benderang. Nah, terciptalah bukan hanya karena para pembeli yang berbeda kemampuan daya belinya, melainkan juga karena tempat-tempat seperti pasar swalayan, mal besar di kota besar, di negara kita seolah-olah memang dibuat untuk mereka dari kelas atas. Nah, dari situlah ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi yang orang Yahudi atau Yunani, tapi hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Maka persekutuan gereja mestinya menjadi sebuah komunitas yang ideal, dicerminkan manusia yang dibebaskan dan dipersatukan dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Semoga kamu memahami gereja yang tidak membeda-bedakan, dan juga di dalam gereja kamu. Banyak di dalam gereja HKBP, gereja Katolik, gereja HKI, kamu itu tidak boleh membeda-bedakan. Semua sama. Semua satu di dalam Kristus Yesus. Semoga dapat kamu memahaminya ya nak. Yang kedua, dan juga yang dilakukan gereja pada saat itu, gereja perdana. Yang pertama harus kamu ketahui bahwa gereja perdana itu yaitu berkumpul. Yang kedua, bertekun dalam doa. Yang ketiga, mendengarkan pengajaran firman. Yang keempat, memecah-mecahkan roti. Itulah yang dilakukan gereja perdana. Tetapi kamu tidak boleh membeda-bedakan. Semua itu yaitu semua di dalam Yesus Kristus. Harus kamu ketahui itu ya nak, bahwa yang dilakukan gereja itu harus kamu bertekun dalam doa, mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Nah, yang keempat, menjelaskan tentang Martin Luther melalui perjuangannya. Nah, seorang Martin Luther, yaitu pendeta gereja pada saat itu, seorang tokoh yang pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Ia berjuang untuk hak-hak orang pada saat itu, pada kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia setara dengan orang-orang kulit putih. Karena apa nak? Karena mereka adalah keturunan budak. Seorang yang dilahirkan dari pasangan campuran akan melahirkan keturunan yang selamanya dianggap cacat, karena darah pasangan yang berkulit hitam disebut sebagai aturan setetes darah. Artinya di situ, bila ada setetes saja darah orang kulit hitam pada diri seseorang, maka hal itu akan membuatnya tidak layak digolongkan sebagai orang kulit putih. Nah, pada saat itu pada masa itu orang-orang kulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum, baik dalam restoran-restoran yang disediakan khusus untuk orang-orang kulit putih. Sedangkan gereja mereka pun dipisahkan oleh warna kulit mereka. Ada gereja-gereja pada saat itu yang dikhususkan untuk orang-orang kulit putih yang tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam. Nah, bila mereka naik bus, mereka harus duduk di belakang. Apabila ada orang kulit putih yang naik ke dalam bus itu, mereka harus berdiri dan memberikan tempat duduk mereka kepada orang-orang kulit putih itu. Meskipun misalnya nih,
Yang naik itu seorang laki-laki muda yang sehat dan kuat. Orang-orang kulit hitam itu seorang perempuan tua, orang-orang perempuan orang tua dan sakit. Padahal sebagian besar orang Amerika Serikat itu beragama Kristen. Mengapa terjadi pemisahan dan diskriminasi seperti itu yang mestinya sudah dihapuskan oleh gereja perdana? Nah, di situ Pendeta King berulang kali menerima ancaman akan dibunuh. Beberapa kali dibom dan orang yang membenci dia, namun King tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Ia bertekad untuk menggunakan cara-cara damai agar orang-orang kulit hitam memperoleh untuk menggunakan cara hak-hak mereka yang setara. Bagaimana Pendeta King itu memperoleh kekuatan yang begitu hebat? Ternyata ia sangat tekun berdoa. Beberapa doa yang dapat dicantumkan dia pada saat itu dikatakan, Tuhan, karuniailah kami kekuatan tubuh untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tetap tidak menggunakan kekerasan meskipun kami mungkin menghadapi maut. Dalam sebuah doa, Pendeta King ini mengatakan, Tuhan, singkirkanlah segala kepahitan dari hatiku dan berikan kekuatan dan keberanian untuk apa? Untuk menghadapi bencana apapun yang mungkin menimpa aku. Nah, prinsip itulah anti kekerasan yang diberlakukan Pendeta King, didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tentu tidak mudah memberlakukan ajaran ini di dalam kehidupan kita. Nah, baiklah seperti pejuang Pendeta King yang untuk mendapatkan hak-hak orang-orang pada saat itu. Apabila King ini tidak terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus, pada saat itu yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi melalui perjuangan King, Pendeta King, dia selalu bertekun di dalam doa. Nah, itulah yang harus kamu ketahui mengenai pembelajaran hari ini. Bisa juga kamu lihat di klik link ini, kamu lihat ada yang harus kamu tonton mengenai Pendeta King Martin Luther. Bisa kamu lihat di dalam YouTube. Dan Ibu akan memberikan videonya pada saat pembelajaran nantinya. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini kamu bisa dapat mengerti dan bisa kamu pahami. Minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan ada 2 poin dan sekarang 2 poin juga. Dan ini terakhir mengenai bab 3, gereja yang hidup di dunia. Semoga kamu paham ya nak, dan bisa kamu mengerti pembelajaran di bab 3 ini. Baiklah, kesimpulannya yang dapat kita lihat bahwa gereja tidak hadir hanya untuk dirinya sendiri. Dalam bab ini kita melihat hal-hal yang dikerjakan oleh gereja, yaitu liturgia, kerugma, dan koinonia. Ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri, pemberitaan, dan persekutuan. Kita sudah melihat bahwa ketiga kegiatan ini saling terjalin erat, sehingga tidak ada dapat kita pisah-pisahkan. Karena gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan mempersatukan kita. Nah, persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita, bukan hanya dengan sesama orang Kristen, tetapi juga dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun.
Ada amin? Semoga kamu bisa memahami pembelajaran hari ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan yang Ibu sampaikan. Sebelumnya itu, Ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Yang pertama, perubahan apakah yang ditimbulkan oleh kehadiran gerejamu terhadap masyarakat sekitarnya atau orang-orang lain di luar gereja? Coba kamu jelaskan apa saja perubahan yang ditimbulkan oleh kehadiran gerejamu. Yang kedua, sebutkan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Pendeta Martin Luther dalam menghadapi masalah gereja. Coba kamu sebutkan sebanyak-banyaknya yang kamu pahami. Baiklah, tugas ini kamu tulis di buku latihan kamu. Setelah selesai kamu kerjakan, baru foto kirim ke WA pribadi Ibu. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelumnya itu, Ibu akan berdoa buat kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami lagi Tuhan Yesus bersyukur buat kebaikan-Mu, sehingga pembelajaran ini kamu boleh mengakhirinya dan boleh kami ikuti. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kesehatan, bahkan Tuhan berikan kami hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, berikan kepintaran kepada anak-anak-Mu, semoga menjadi pribadi-pribadi yang memberkati Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Tuhan, tolong kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Materi pembelajaran kita selesai. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.